Bismillahirrahmanirrahim. Pakai faidah jina min kulli ummatin bisyahidin. Wa jina bika ala haula'i syahidan. Pakai kamu kali kaya apa ay halul kufar. Ida jina nalikane nekana ingsun min kulli ummatin saking setiap umat. Ingsun nekana bisyahidin lan syahid. Ya jadu alaiha fi amaliha kang nyekseni sapa syahid alaiha ing atase umat fi amaliha kan amali umat wa wa syahid nabiyuha itu nabine umat wajina lan kana ingsun Allah dikatakan sira Muhammad ala haula ing atase mungkon umat kowe tak tekakno syahid dan khalid dadi dino kiamat itu kafir nabi jadi sesi atas umatnya kalau mereka sudah menyampaikan amanah Allah yaitu tabligh. Yauma idzin ing dalam dinane jina bingkul umatin disyahid. Yaumal majid iki dinane teko tekane syahid. Yawat diseneng. Sapa alladzina kafaru sapa wong kafir. Wa asabulan maksiati sapa alladzina kafaru ar-rasul ing rasul. Seneng lautu sawa bihimul ardi. Lautu sawa lamun den ratakno bihim kelawan alladzina kafru apa ardi. Di dalam keadaan sing galau, sing rusak, sing susah, wong kafir itu sampai seneng pomo bumi diratakno. Artine ndekne dadi turab di ayaku turaban mislah. Saya kepengin dadi ora dadi siapa-siapa. Wala yaktumuna wa haditha lan ora iso padha nutupi sapa kufar Allah ing Allah. Hadisan yang omongan. Ya ayyuhalladzina amanu eling sing iman ta kok salat ojo margi sira salat ing salat. Wa antum khali sira kabeh sukara iku mabuk. Kowe ora oleh parek salat dalam keadaan mabuk hatta ta'lamu sehingga ngerti sira kabeh mak perkara. Aku nakang ngucap sira kabeh. Wala diruban ora oleh salat khali dalam keadaan junub. Illa akhiri habibin kecuali sekedar melewati dalam hatta tertasibu simpa aku sirakabe wa in kuntum lamun ana sirakabe kumardo iku loro ala safarin to ngatasi perjalanan au jauh to teko sapa ahadun minkum sangi sirakabe ndawo iki saking gon ngising gon Thailand kok gon niku buangan iki awala mastung to gepok sira Anika wadon. Termasuk sing batal wudu itu gepok wadon. Di sangka tempat tirak, sangka tempat WC, di sangka WC utawi gepok wadon. Wa fi qira'atin nang dalem qira'ah bila alifin tanpa mu alif. Aulamat tumun nisa. Wa qila rubate dua-dua niki qira'ah itu gimana lam ila gemanane gepok. Bahwa tilamsu al-jadsu bilyat iku ngepok pelantangan menyentuh. Ola dawuhna hu ing lamsu bimala jadi sapa Ibnu Umar. Dina cara mazhab Ibnu Umar, wa alaihi lan ngatasi mazhab Ibnu Umar asal fi Imam Syafi'i. Sekedar tersentuh menyentuh itu batal. Nggih. Wa ulhiqa bihi al-jasad bil badillah. Wa ulikolan dan pada nabi lan al-jasudiyat apa al-jasud gepok menyentuh bagi basarah lan kabehane kulit. Jadi semua bentuk persentuhan itu dari Imam Syafi'i batal. Wa ani Ibnu Abbas lan sang Ibnu Abbas juga di alam surat Imam Muslim. Mane fanatik mantap teman-teman dari Ibnu Abbas itu wong lanang jawe wong wedok kuwi jawe bojo nek salat yo salat asal gak jima gak batal wudu. Lha ki mah mboten napa-napa, kotoran apa khasnya khas gitu. Ane kula bolak-balik ngomong, santri tambah kiri kok madun tambah dadi wong kurang ajar. Mergo wong Islam sing sugih iku janggal, sekedar tersentuh kok batal wudu. Mergo sugih ora rasane angel tawaf tengkak. Angel barang jum. Kan gak mungkin gak bersentuhan lanang. Itu lah setiap saat wudune batal lak kangelan. Boleh betul. Iku intine kon lare santri tambah kiri, tambah seneng mazhab fanatik kok ora rasane to. Wah.
Jadi haji aja enggak mazhab Imam Syafi'i. Mergo ora rasane kangelane. Nah, kalau ngasih mesti takok pundi Bandung di kota nang wedok kempal nak nganggo mazhab Syafi'i ra kangelan. Orang kiri senang mazhab Syafi'i. Ora probleme ora tau kaji. Jadi bulan-bulan balik tak elingno madun Mustofa itu agama ora iso. Mbok nganggo versi dhewe ora iso. Jadi sekutu ngono. Apa sareng sing gedene ngono iku biasane kurang mau ngantri kesemper. Sampai gak sadar. Jadi memang beda dene. Jadi kowe di pondok gede iku pikirane santri 1000 WC-nya harus jumlahnya sekian ta ilang. Kalau enggak cukup sampai santri itu pingsan. Paham tidak? Sementara pikirannya orang larat pondok gede kok agak orang larat jadi tarik dari ya. Paham ini ben Ramadan supaya. Jadi memang masalah ini menjadi berbeda sama sekali. Antara rutenya wong sing tanggung jawab, mbek rutenya wong cilik. Sebelum nanti kiamat ini. Ini kayak wudu. Ya gak tahu janggal, lanang wedok batal. Tapi tak ono ngomong sing tau haji. Tak janggal dengan dadi Imam. Tapi itu rugekno. Kan gak mungkin dalam keadaan lanang wedok kumpul ning tawaf ning sa'i. Amin wudu mawon. Paham ya? Jadi hukum ya. Akhirnya intikal mazhab. Jadi misalnya nganggo mazhab Ibnu Abbas gak jima ya gak batal. Itu nganggo mazhab Syafi'iyah sing paling sederhana ini. Sing batal itu sing menyentuh, sing disentuh gak batal. Di asal kita ada niat menyentuh posisi kita kan Allah menghukumi batal awalamas komunitas atau kamu menyentuh perempuan. Berarti sing dihukumi batal sing menyentuh, sing disentuh tidak apa-apa. Tapi ini popor-popor madun ratu janggal itu ratu kaki. Aku belum tahu janggal rasanya mungkin bodoh gede. Nggak tahu janggal rasanya. Laru tenis bodoh gede. Ini. Falam tajidu ma'an. Mongko ora nemu sira ma'an iban. Ketika kowe dalam keadaan ora suci ora metu ibadah, fataya mamu kota yang membuat sira kabeh. Soidan ing lebu to iban kan. Jadi ketika kandung banyu tayamum ning soidan to iban. Pokoke tak niati ngaji per. Turoban to dirun fadribuki berbadan. Tapi ini ngotot sawi mawon, neng era modern, madun gak janggal turok, umpamanya kere kan janggal turok. Tapi wong sing haji ya janggal. Masa ada pesawat kok, nganggo apa? Turok, diamuk sampai awak pesawat ada pramugari ini. Wah nih haji yang sangat jam nih gue pesawat, gimana? Di Indonesia sangat. Sama yang gue turok pisau iwan akeh. Wong pada ayu madun ke lugu, buka turok, nih pesawat. Yang melani fatwane ses saniki iku ada. Aku tayang saniki mulai sing nganggo kabin pesawat sampai sing nganggo kursi duduk pesawat mun kuwat. Ya mergo iku mau. Fakih nganggo turap sing aja janggal madun Mustofa kere-kere iku. Aku suka iki iku janggal. Wong-wong suasanane haji iku. Apa ono haji? Agam nang haji ceritane saya monggo. Kira tahu tak kan? Itu gak belajar ini sombong, gak bener. Lu gak bener. Aku rasa semua dengan pesantren punya kata-kata itu. Kita ini gak sekedar ilmu fikih, takut. Santri sarang rata-rata ngalim kulo sebagian gak rono kitab, karena mereka gak mau tanya. Sebenarnya kan gampang toh, kalau kulo misalnya santri sarang mau sakit mau kitab kan gampang. Nak mau haji wujudnya nggak, kan ngerti jawab. Ambek saya siapa fatwanya, gini kan gampang tuh orang haji. Kan banyak tuh misalnya sampean tak ngomong haji yang sampean kenali. Orang modelnya saiki ketika tawaf, lanang itu kumpul, kan kamu nggak perlu baca takbir jangan. Oh pokoknya ini, pokoknya ini kan anut berita yang di sana, anut keputusan ulama. Ako, bagian ilmu nyebut ako. Kulon kan baca fatwa saya Ismail sampai siapa. Padahal saya di Indonesia tidak pernah ngerti saya Ismail siapa, saya Yatim, saya Isan. Tapi saya selalu baca fatwa-fatwanya. Rata-rata kalau ulama Sunni itu cenderung tidak boleh, tetap harus pakai itu. Tapi medun misalnya boleh pakai batu. Tapi kalau sampai kabin pesawat kursi itu rata-rata tidak boleh pakai tayamum. Paham betul?
Tapi kalau sudah berbentuk kayak tembok ini, rata-rata ulama sekarang ulama kata-kata yang salah. Karena ini jin suturah. Jadi kayak tembok kayak apa itu jin suturah. Jadi masih dekat dengan turab. Nah, cara Abu Hanifah kan turab itu hanya kinayatun angkulima nabata fil ardi. Jadi cara Abu Hanifah itu boleh pakai sajarah, boleh pakai hijarah batu. Di turab itu pokoknya yang begitu gitu, tidak harus turab, misalnya bebatuan atau apa. Jika lebih murah, lebih ringan. Nah turab Pak, lebih kiwang agak sama dengan pesawat. Pakok nih, kok oleh santri sombong dusun, khusuk ada sampeyan, orang ini sombong, orang takut sombong jadi. Paham ya? Jadi haji itu sudah mengalami masalah, begitu juga Mina. Jadi riyen wonten Mina Jadid, Mina Qadim. Jadi itu sampai jadi masalah khilafiyah. Untuk cara Madura ngotot sing Qadim. Madura yang jadi ngene ya. Masjid Haram yang disaksikan Nabi itu kan anggap aja mbane sak jalale ini. Paham betul? Ketika masjid ini diperluas, apa perluasan ini termasuk masjid yang digedaki Nabi? Paham betul? Jika misalnya Rasulullah ngendikan man shalla fi masjid hada falahu kadza wa kadza. Paham ya? Masjid zaman Nabi kan paling sekian meter. Terus sudah diperluas jadi sekian kilo. Apa samnya tawaf itu harus saat masjid zaman Rasulullah apa asal ngitari Ka'bah? Itu terus jadi masalah sekian terus. Begitu dia wukuf di Mina. Mina zaman Nabi tak jalan ini. Ketika secara de facto nggak mungkin, nggak diperluas kan diperluas. Ketika diperluas, apa wukuf nih perluasannya tetap sah. Begitu juga Arafah dan seterusnya. Jadi kita mengalami masalah-masalah sekian terus yang berkembang. Lalu lama si markai model Udura, rata-rata pokoknya tinggal zaman Rasulullah. Nguatat model Madun barang. Kepengen niru persisnya zaman. Tapi nanti takut, tidak persis di zaman Rasulullah. Begitu juga barang jumroh. Kiai kuno meyakini barang jumroh harus kena setan itu waktunya diangkat malaikat. Padahal lo kasih saya kira kabeh waktu itu dijupuk tronton itu batu yang di marmanya itu tempat pembarangannya itu. Ya diangkuti waktu, diangkuti tronton. Orang waktu silang mlebu langit itu mboten. Lah nek alamat ditampa iku watune ilang berarti kadine saya kira tampa wabeng watune sampe numpuk. Ini jangan diterima. Dari malaikat. Makanya takok, paham dunia itu takok kan jauh sing wis haji kan. Takok masalah. Orang kan sering takok wis sambil terang ya itu. Jadi masalah-masalah sigia, ambil masalah-masalah kultus agama mitos ini banyak mulai dhisik enggak pernah terjawab. Ya tadi karena bagaimanapun kita ini hidup nganggo ukuran nafsu, nganggo ukuran hadun nafsi. Nah, ukuran hadun nafsi ini Islam ora tau jawab masalah. Misalnya ngantem dalam jumlah itu kok, waktu kuijet ditompo ta ora. Itu berarti hadun nafsi. Ada hadun nafsi ditompo ora ini dadi susah. Lah sampean krana amruh kan pun boten. Kulo balan krana amruh ora ditompo ora masalah. Apa diperintah Allah. Kulo mau kabari pangeran salat ditolak kabeh kulo ora susah. Kulo susah arah tolak mesti ora nuruti perintah pangeran. Ini sampean ngukur nek ditompo gak bisa swarga iku hadun nafsi. Semari kurang ajar ya, semari kayak bolak-balik mari kurang ajar itu hadun nafsi. Dadi wali. Mari kurang ajar itu hadun nafsi ujung-ujungnya. Mari rusak tatanan itu, bener wong sufi. Mari rusak tatanan hadun nafsi. Mari rusak tatanan hadun nafsi. Namun hadun nafsi nyaman. Misalnya kok Galeman lamaran yang bayar sih. Nikah sunnatu rasulika ya Allah. Kula demi ampukan lamar. Wes gak kuatir ditolak apa? Wes piye? Terus contoh gampang. Ahmadun Abdul Roti, Koron Amruh, tolakun nafkah amruh. Ora ono inane. Mereka gak dipikir ya aku nukang ya Abdul Roti ya boleh pasir wong iki amruh boleh nafkah kok ya Abdul Puyah. Tapi nek sampean mikir hadun nafsi, aku kiai, mantune wong keren Abdul Roti. Wes anggere ngaku Quran hadun nafsi ku ruwet. Dan sekarang orang haji itu banyak yang pakai. Jadi sing sok suci, kalau Mustafa atau Ahmad bin pakai ukuran malaikat mau. Balang jumroh waktunya kebenilan. Misalnya buka kebenilan di zaman Rasulullah. Arafah boleh di zaman Rasulullah. Tapi kadang menuruti hadun nafsi. Ya kan yang ini orang puas. Pokoknya ukurannya dia tidak puas kalau tidak sampai di situ.
Gue itu bodoh ini. Padahal Allah saat ning hotel enak mataku ya di buku muwa jami'a. Kowe pas ning hotel ya ambek Allah. Kowe ning Arafah sing zaman Rasulullah ya ambek Allah. Kowe setelah di Indonesia pun ambek Allah. Mulai ketika Baitul Muqaddas di soal Beum Yahudi pidane Ka'bah dari Allah kulillahil masyriq wal maghrib. Masam pangeran wis tandane kula sampe. Cara pangeran aku ning titik cangkemmu. Dadi tok suci malah markai kan. Lah sampeyan tok ning Mina Rasulullah. Apa kowe saiki ra sesuai pangeran, ra sesuai nabi? Kalau pede mau masuk Indonesia atau Mekah, kalau mantap di sayang Rasulullah. Kalau pede, maksudnya pede tenan loh. Saya itu mantap di sayang Rasulullah itu pede. Oh nanti ono konco kula nanti mondok Mekah sampai takok kula pertama ini. Kuwi sering ngisi ketemu Rasulullah. Takok kula nih. Sama ada takok ngono. Ora aku ora iso mungkin karena kelamat. Lah cara kula, urip bagus lah. Kita mulai cilik kan diajari tauhid bahwa kita setiap perilaku kita wa alimu bidatis Zudur inna wa bikuli yang saat di sini di Mekah di mana-mana kan bisa di pengiran. Aku tidak boleh pengiran untuk mina, boleh tempat yang paling suci. Barang di hotel berdigatan, malah perang aja kan cara tauhid temen. Di hotel berdigatan, ada mina nangis. Cara pengiran kurang maka. Jadi sebetulnya masalah-masalah kita ini nomor siji hadun nafsi. Mau hadun nafsi. Mulai semua bersidio itu hadir nafsi. Mulai cara pangeran itu semua menyangkut haji ya. Cara pangeran ya. Jadi kalau mayu azim syair Allah, innaha min taqwal qulub. Siapa yang saat haji masih menghormati syiarnya Allah, yaitu artinya takwa. Fadkurullah azikrikum abakum aw sadaq. Kamu ingat Allah, ingat Allah. Oh ingat hadir nafsi. Jadi haji yang mesti ngoten, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Labbaik soalnya dengan Allah. Tapi nak sampai pakai hadun nafsi itu mau standar ideal. Wah itu berapa yang diusir polisi? Kalau dia mau cerita itu hampir berapa persen diusir polisi? Karena memaksakan standar zaman Rasulullah. Soalnya mina yang kodif, nggak mina yang muasak yang jadi. Arafah itu konjamilannya gitu. Arafah itu ditempati orang berapa juta pun cukup. Tapi secara fakta kan memang nggak cukup betul. Orang mesti ada yang di luar lingkaran itu. Oh malah nak kadang haji tinggi di so fanatik. Wah gue bisa nih coba Eropa, aku kan nih dulu bagian raga rumah. Lan kula temenan, bareng ana peristiwa wong pinggir Ka'bah buang ya. Jebule Soeharto kroni-kroni ini yo haji malam mlebu Ka'bah. Ukuran soleh kiai Ka'bah kalah soleh di Soeharto. Sak tok-tok kiai paling parah Ka'bah Soeharto mlebu Ka'bah. Orang ukuran fisik digawe ukuran. Lah itu lagi guyonan. Lama-lama ya tetap tukang cuci Ka'bah, kelasnya malah mekem. Ya kurang. Jadi intinya Islam itu ya wow. Kita iman sama Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi hidupku matiku kabeh krana Allah. Krana amruh nyaman sampe. Ning Indonesia ya disekseni Allah, disekseni Rasulullah, sama nang Mekah ya be Allah, be Rasulullah, sama nang bumi dhewe ya be Allah, be Rasulullah kan nyaman. Wah, bosok sok khusuk sok buan dhewe muarka ini. Muarka itu, memang soleh rata-rata marka ikut. Kan itu tadi terlanjur punya standar kesalehan. Makanya Allah sering mengingatkan. Jadi pengiran yo lucu Mas. Justru sering diingatkan wong soleh. Fala tuzaku anfusakum wa a'lamu bimanit. Pak kok itu sok suci. Allah sing ngerti wong bimanit. Muka wong soleh itu mau terlanjur di standar kesalehan. Misalnya Pak Madun itu ngerti. Hasil nabil asalukum alaihi ajro. Barang kiai kok senengane njaluk duit. Juga kan kiai kok njuk. Waduh, dia kerungu misalnya di antara ilmu wasarul ulama mayati babal maro ulama elek atau babal maro kiai itu tuan bupati. Jadi untuk ya molis untuk karena terlanjur punya kriteria kesalehan. Tapi dia lupa tanggung jawab terhadap proses umat. Karena itu sing dibodok saya gue tinggi. Umat saya itu sobat sing rumah. Kue sing rumah saya kurang sing idolakno kue. Mikir begitu. Nanti kayak itu jatuh terus bodoh sewu bubar umatnya Nabi sewu gak duit itu semah. Balik dengan aku orang tapi mereka ada tertarik sama saya, sama anakku yang tertarik. Lalu pikir mana lagi sadar iya. Saya ini tidak siapa-siapa dalam proses berislam, bertaklum. Itu nih sadar matur musuh aku enggak henti-hentinya nih. Saya betul. Saya kalau ngomong gini terus terang sama orang-orang yang gedeng kiai, imam nopo gedeng barwani itu mesti saya begini. Saya bukan bela dia besar, enggak. Saya biasa ada tetap dengan mereka.
Tapi tanggung jawab. Kalau kamu tidak senang gitu, saya oke. Misalnya istri di kelompok tani, pekerja. Artinya kita gue gede oke. Misalnya rata secara pribadi. Tapi gue dua umat komunitas bakal roti, gue umat komunitas Gibson. Jadi adil. Orang gue kerja mati kerjam. Sisa-sisa ilmu santri gue ngadili kiai, nakal anak dolen kan. Selama ini kita itu begitu soalnya kita. Gue nak kerja tenanan. Sisa-sisa ilmu santri yang menjadi kurban kiai oleh jalur dua kiai oleh para jabat. Sisa-sisa ilmu yang musuh itu gue ngadili kiai. Ya saya kira tidak cinta senang ada duit. Kan boleh bayar musuh sidik aja gue sudah nih uang. Sementara hidup pemberian gue mikir anak gue mikir apa kan gue tenasir. Paham betul paham. Jadi ini masalah umat Islam itu di sini nih sudah. Jadi yang kiai besar sudah kedunian, kiai cilik ribet berhenti. Nanti nggak diterapkan kabel. Pabrik bakatannya MM-an, santri ini bakat ngeritisi. Ya orang ini bunyi rasa sambung. Jadi masalah kita paham dulu. Tobat. Gue rasa tobat wedi pengiran. Wani sama tanggung jawab guru film pengiran. Mana tak tahu pengiran. Gue udah gede jadi di pondok. Ibu ngurmat umatku, sing mari jemaah aku. Saya lelai di pondok marahi wong sholat sampai wong bisa mau kitab. Lah gue sapi-sapi paling untuk pemrominan mertua itu sopen lah. Lalu kata saya itu pada saat diceritakan di game saya itu banyak yang di IPN ketemu Rasulullah. Rata-rata Rasulullah itu penting saya kamu ini sama GJ Jawa harus baik. Fainal azuriyati fardi Jawa mutasiro. Mereka anak turun kuning Jawa itu ada. Kan umatku sing umat Islam ning Jawa itu ada. Wah ini rata-rata ulama-ulama yang saya temuin itu cerita intinya Rasulullah itu rata baik responnya terhadap ulama-ulama Jawa karena peduli sekali sama umat ngitik-ngitik agama itu peduli sekali. Ya iya, Kang Madin zaman pikir ulama Mekah itu untuk fasilitas dari kerajaan mulai rumah sampai gaji. Muadzin di Arab Saudi itu bisa beli BF. Di Jawa itu dapat hal. Kemudian gila-gila lemah itu tidak dapat apa. Tapi pedulinya terhadap proses berislam, proses talim itu tinggi. Ulama yang benar gaji di sana, ke Malaysia kan digaji. Oh, muadzin di Malaysia naik BMB betul, saya tahu sendiri. Imamnya ya digaji hampir 4.000 ringgit. 4.000 ringgit padahal saat ini orang yang banget. 4.000 ringgit. Mungkin kita 8 juta ya, 8 juta lebih. Artinya apa? Nah, ulama Indonesia agak digaji terus cukup peduli sama umat. Carane mulang Quran, carane mulang hadis sampai carane wudu sing bener, sholat sing bener, tahajud sing bener. Bukan Nabi haru gitu. Jadi uang orang kok kayak itu udah dapat apa di ruang gitu. Dan untuk hiburan sidik pilkada berkomentari macam-macam. Padahal paling untuk 1 juta loh di Wono Kromo. Paling tarifnya bener. Oh ada budreng kayak ini ngono loh. Iya, untuk itu kata saya kan budreng kayak ini kan di Wono Kromo. Dua so tenang gitu. Apa ini? Dungkar panitia. Dua so tenang. Orang rasa dua begini ini. Pengiran mawon sudah betul. Wah apa tuh begini ini? Betul mana apa? Ya, ya menusuk khawatir. Ya, itu lah pengiran. Malam tadi itu man, paham ya? Jadi masalah-masalah yang subjektif ya sepihak itu tadi. Mazhab Syafi'i itu bagi orang yang roh rasanya haji berat sekali. Karena kalau lamis malus batal berat sekali. Jadi jika sama mina jadi mina kodim, terus tayammum itu pakai turab apa enggak? Itu masalah-masalah ini. Karena terus kata saya Ismail, saya Yasin, saya Isa terus bikin fatwa untuk yang modern-modern. Sama Rabitatul Alam Islami juga bikin fatwa. Tapi NU dasar markai. Sebetulnya NU itu sudah bagus Mas Bro. Setiap muktamar kan ada masail fikih. Tapi lebih populer yang pilihan ketua umum itu. Tapi sebenarnya markai. Ya jadi bagus. Artinya ada sub session yang bakat masalah-masalah fikih lagi. Tapi orang dieksplorasi nanti kalau Mustafa marahlah sombong. Sebetulnya mudah Mustafa kayak Fuadin. Taruh saja orang haji di Wono Kromo itu berapa yang kita kenal, diterbit kenal saja. Kalau ini kita kenal Rumanto, nanti ada Pak Irfan.
Terus sak bodoh-bodoh ini haji kan ngerti, itu beli sholat model kono ngene, tayammum model kono ngene. Tapi kita tidak mau tanya, paham itu Pak? Ya karena izin aja. Kono orang ngalim tak takok pikiran ini pada ada urusan alim, masalah mati iya itu ada urusan alim kan bukan cerita anak dong. Bagi Jibro ku piye? Wis model ning pesawat tangan jam salate piye? Piye kan enggak perlu masalah. Jadi paham Pak Adin, jadi ilmu yang murah le, akhirnya nih santri itu mahal. Pulau betul nanti temu kamu Medina, tapi saya melimpah fatwa-fatwa mereka karena saya sudah tanya Gus Amil Gus Yopur. Selain beli kitab-kitabnya, karena akhirnya murah. Ilmu menjadi murah karena kita mau ngalahin takut. Tapi nak sampai nusu wombong model ini, repot. Ini sombong, cara Nabi fatwa ala zikri, cara Quran yang ngau tentang itu takut. Padahal takut sama Allah juga gampang, sama detektir kenal Romanto, detektir kenal Pak Artifan, Allah itu selalu membuat lingkaran mudah. Jadi keliru orang mengatakan agama susah keliru. Belum biasa, agama ini mudah. Kalau tidak mudah gimana? Taruh saja. Kamu kenal saya kenal Kiai Memon. Betak Kiai Memon levelnya internasional, kenal saya. Kan mudah, itu mudah sekali kan ngekes. Gimana kita apa-apa mereka tak Kiai Memon, mereka tak saya Muhammad kan gampang kan? Maksud mengenai. Kenal Bali Maksum, kenal Pak Dirji. Itu gampang kan? Tapi gara-gara kumal, santri modelnya kumal. Hal yang mestinya gampang dia gawe mau disungkap, berjujuran dia cerita meluk dia jujuran untuk ini. Gampang, kalau angkatan periode mu ya ada tanya diskusi, silatur, gampang kan? Itu bukan kumal, repot kan? Model madun, bukan derek-derek. Tak apa perkembangan Islam ini bukan derek-derek. Cangkem, lah kok derek komentar udah dipikir. Derek komentar tahu kan? Jadi tobat nanti urus tobat. Busuk nanti. Omongan tok lho, pahit ora pahit. Timbang sebenarnya pun rokok malah aku sakake. Komentar ya angel. Kecewa. Punya kecewa. Lah tahu kita rusak. Ini tahu kita rusak. Kecewa itu. Paham jadi masalah-masalah fikih apa ya? Jadi menyangkut kayak turoban, lamsul mar'ah. Ini baru mandi punya fatanya ada Ismail. Jadi kalau sampai tanya fotokopi. Nanti misalnya ada Gus Butuh, jaluk no Mustafa, misalnya Gus Jesiran Butuh jaluk no Balukman. Aku dikus yang duit, gampang. Umurnya paling gampang, wah itu kumpul, santri itu kumpul. Saya itu pernah ya, usul sama Gus Kamil, Gus, supaya ilmu itu murah. Mbak Ma'arif itu kumpul kan. Ceritani saja perilaku Sayyid Muhammad atau fatwa Sayyid Muhammad tentang isu-isu publik. Baik itu tentang kenapa Amerika, kenapa Rasudi dekat Amerika, itu yang isu global. Sampai isu-isu yang kecil-kecil. Misalnya Sayyid Muhammad ngadepi Mina Jadid, Mina Qabil. Satu, Arafah Jadid, Arafah. Ya supaya isu-isu yang di masyarakat yang berkembang itu terjawab. Oh iya, itu menjadi murah. Juga pun juga gitu. Sebenarnya ilmu itu menjadi murah. Kalau mau, semari larang yang mau. Ahmadun sombong, Mustafa sombong. Ya begitu loh, tak kalau mantau. Misalnya tentang haji, iya. Aku kira tak kok haji. Ya tak apa kan gak apa. Ilmu kan gak butuh dari zaman haji kan. Kejanggalan tetap. Gampang kan sebetulnya. Ini nomor gampang ya teman-teman. Mbak Tim Haris Mani Mono itu juga Mbak Mukit memiliki. Mbak Mukit tersentuh oleh kita kan ngomong gue misalnya. Tapi Mbak Mukit itu sungkan anak-anaknya. Saya sama, sungkan sama Mbak Mun putrane. Jadi pangeran makanya ngendikannya pangeran manusia nanti tidak punya hujah karena saya tidak mengirim seorang rasul. Mereka cara Allah aku kirim seorang rasul. Ini ya benar alasan. Kalau sampai berkenal pulau kenal Kiai Memon. Berarti sampai ada Kiai Memon mau lewat pulau tak? Kiai Memon sudah mau kabur mesti bukan gampang kan? Mas Pur direktur kenal Bali Maksum kenal pangeran bahasa. Jadi Mbak Pur untuk pangeran sudah usah lewat Bali. Nah pangeran ke sana mana? Gak usah lewat. Lagi Bali kenal pangeran lagi. Cepet kan? Tapi kenapa pondok salah masih misalkan orang-orang bodoh? Itu tadi, kumel lereni, kumpul kok ora gelem tato. Kulo sore nggak mau balik kemana? Santri ku melingkas minggu sih ora muati. Wis kowe kumel kok kowe mau takok. Kowe kan wis jaga sistem pendidikan jajaran hukum to kerja, tapi jenenge takok wis terkait itu gak gelem gitu. Tertutup, Pak. Padahal mudah kan, jajaran siapa kan mudah. Saya tanya yang sepuh sungkan ya putrane. Karena saat kita datanya tetap ngerasani, Pak. Pondok duit tok, sebenarnya luaran, kita tetap ngerasani itu.
Jadi harusnya Mas Bro dari segi ini tidak pemberdayaan umat itu benar Gus Dur. Tidak mudah memberdayakan orang NU. Orang NU sistem komando. Lah betul mudah seperti Mas Bro. Pondok Tegalrejo terkenal salah mutu, mangane bosol gur istik lo. Mbak Bro Mas Budori kanane Gus Dur alumni Tegalrejo. Berarti secara teori politik, transparansi politik kan mudah sekali didapatkan. Paham betul? Sama menyangkut ilmu agama juga gitu. Tegalrejo Gusmo kan cakrape bangun. Artinya ngatur ilmunya mudah sekali gitu. Mudah dan murah karena mereka kan ada orang matre kan. Sampai tuan tak jam enggak perlu bayar kayak konsultasi dosen, konsultasi dokter kan. Ini gara-gara sampean markai kumel. Meningkas sih, kumel lah sebagai kumel. Tertutup. Akhirnya ilmu jadi larang kan. Barang wanita kok ngising urip malah takok sing mati lah ziarah kubur. Malah rantuk ilmu kan. Kehilangan duit rantuk ilmu. Dungane orang mustajab kok pangeran ganggu setengah tidur pengerane. Itu ora bener. Makanya saya itu protes deh. Kenapa pondok sarang masih melahirkan orang bodoh? Itu dunia itu tidak perlu lah lahir orang bodoh. Nak wong alim pancen tertentu ya, orang sampai baca kitab bisa alim kayak saya itu memang mungkin tidak banyak. Tapi sekedar informasi ilmiah itu kan melimpah. Jadi memang melimpah ya, misalnya kasus mina jadi mina kodim sampai kasus itu tayamum yang pesawat. Kan gampang sekali kan misalnya Romanto Haji, nggih kula nyeksa ini Mbah Sinten ngeten. Misalnya kalau Romanto Haji bareng Pak Najib. Nggih kula roh Gus Najib biasa mawon tayamum ngikut. Kan gampang kan? Ilmu jadi murah kan? Begitu juga menyangkut akad nikah, kita akan tahu akad nikah kayak begitu, hukum nikah ya kayak gitu. Jadi saya musyahadah dengan Mbak Aden ini saya musyahadah. Sampai misalnya mondok yang Purworejo sama. Purworejo kiai ini sampai malah kiai ini sampai nanti kenal Pak Tafur ini. Purworejo muridnya saya. Kan gampang kan parah kan. Apalagi akan dari Romanto Sarojo Muniro. Jadi dosa tenan. Kok Mustafa Ahmad itu dosa sekali, sangat dosa. Ilmu semestinya murah mudah Mas, udah kumel udah ruwet. Ya gampang kan. Kalau bajunya dikenalannya kiai gede. Berapa dia yang kenal beliau? Dan berapa pula yang siap merumat mantu nih rental ini Ahmadun. Iya, mantan dari bajunya sama tuan. Nih, bulan mantu butuh pewaris fakta. Jenengan paringi ilmu nih kan terus diceritain. Oh gini. Jadi bajunya setengah dada, terus nak kue tak terus jadi boleh ini harus diperdayakan. Mumpung kulo seurep, kulo eling, ini harus diperdayakan. Sakit, ini pun sakit. Wong sepuh ini. Kalau kata sarang ya, sampai kata saya Muhammad nih pinter mau mengeluarkan santri sarang. Kayak maksud ini ayahnya sudah di Mekah berapa? Berarti berapa ilmu yang didapatkan aku dari ayah. Meskipun maksud belum alim. Tapi paling tidak ngerti ya. Kalau tipikal kiai paling tidak satu fanatik jamaah. Ada kiai tidak fanatik jamaah tapi fanatik tajwid. Yang satu fanatik hukum halal haram. Yang satu fanatik kan tetap wonten ciri khas itu. Ya enggak bapak itu orangnya longgar, guyon tapi enggak pernah dari Quran. Fanatik keluarga saya itu dinasti Quran. Nanti yang keluarga Bali masuk apa dinasti sosial atau apa. Kan tetap ada, model tipikal-tipikalnya karakternya atau biasanya kan ada. Nah itu kalau itu diwariskan secara massal lewat musyahadah. Sahabat juga gitu. Sahabat tidak semuanya alim. Cuma mereka syahadut tanzil wa syahadu afalar rasul. Mereka hanya nyekseni Rasulullah ngono to carane salat ya. Rasulullah ngono to carane ngadepi wong Yahudi wong Nasrani. Ini kan hanya begitu saja. Nah mereka yang tidak menyaksikan di kon takok sing nyekseni. Mulane ngendikan Nabi ballighu anni walau ayah faru balagin aw aminsa. Berita tentang aku tetap kudu mbok sampekno. Engko wong sing ora pati paham takok sing nyekseni rupane syahid. Limbal liho syahid mingkumul kok. Oh sing syahid sing nyekseni aku nyampekno ning sing ora nyekseni. Jadi limbal liho syahid mingkumul kok. Paham sopan. Jadi Rasulullah gambar karepe organisasinya gampang. Ya kan jadi mudah kayak memang nyekseni perilakunya ulama-ulama Mekah. Cerita tentang Santri Anwar. Santri Anwar termasuk ulo cerita tentang kan gampang. Limbal liho syahid mingkumul. Jadi mudah. Paham ya, ini sekali tenan nih, ilmu ini apa buku rapi soal makin. Alam barfam tak. Mongko ngusapo sira biuju hikum kelawan wajah-wajah ira kabeh wa dikum tangan-tangan ira kabeh.
Samsahu biuju ikum ayatikum inna wa kana ana sapa wa afwan sing akeh nyepurane wa pura akeh. Alam tara ana ora ningali sira ilal ladina maring aga utu kang den paringi sapa ladina nasiban ing bagian lan kitab. Yastaruna kali padha tuku sapa ladina antul lala ta ing sesatan. Wa itu lan ngarepno sapa ladina antan titu ento nyesatno sira sabila ing dalem. Wa mau te awal ka alamu pirsa bi aga ikum lan musa-musa ira kabeh. Pakafalan niku bisa kok bile apane walian apane kesaksiane. Pakafalan niku apane kekafiane niku pi kafiro. Pakafalan niku bisa kok bile apa apane nasiron apane nulungi.